Wada. Station Makkah. Me? This you? I don't speak Arabic. 12:35, open your gate. I wait in here. Sudah sampai di kereta. Ini perjalanan. Persiapan ke Masjidil Haram. Agak jauh hotelnya soalnya pindah. Sekarang perjalanan ini di lift hotel jam 4.40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki hari berikutnya di Mekah, kita mulai lebih paham bagaimana ritme menjalani umroh mandiri. Karena posisi hotel kita di Novotel lumayan dari Masjidil Haram, jadi setiap mau ke masjid kita harus naik shuttle bus dari hotel. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat umroh mandiri, sebenarnya cari hotel yang ramah kantong itu bisa banget. Cuma ya ada minusnya, lokasi hotelnya agak jauh, jadi harus naik shuttle bus dulu kalau mau ke Masjidil Haram. Tapi menurut kita itu masih worth it sih, apalagi tujuannya memang pengen hemat biaya selama umroh. Yang penting sebelum booking hotel, pastikan dulu ada fasilitas shuttle bus yang disediakan. Jadi berbeda dengan hari pertama kita, kalau di Al-Qiswa kemarin kita dapat langsung di depan Clock Tower atau di depan Masjidil Haram. Kalau dari Novotel kita areanya dapat belakangnya Masjidil Haram, jadi deket pintu keluarnya Sa'i. Perjalanan masuk masjid ini mau sholat subuh, kondisi sangat ramai. Beberapa hari kemarin kita cukup banyak keliling Mekah, Taif, City Tour. Sekarang kita memutuskan untuk lebih fokus ibadah, karena semakin lama berada di masjid, semakin terasa kalau momen seperti ini sayang kalau dilewatkan. Setelah sholat subuh, karena masih di area Masjidil Haram, kita jalan-jalan santai di sekitaran pelataran, menikmati suasana sekitar, melihat orang-orang yang masih khusyuk berdoa, ada yang duduk membaca Al-Quran, dan di momen ini rasanya waktu berjalan lebih pelan. Melaksanakan tawaf wada perpisahan sebelum besok geser ke kota Madinah. Jadi kita ngambil setelah subuh agar nanti bisa sholat Jumat di sana. Mau tawaf wada dulu, sholat Jumat, terus balik hotel, persiapan untuk packing dan besok geser ke Madinah. Bagaimana Ibu? Di dalam ibadah umroh itu ada yang namanya tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf ini dilakukan sebelum meninggalkan Masjidil Haram sebagai penutup perjalanan ibadah kita selama di Tanah Suci.
Tidak terasa akhirnya sampai juga di momen terakhir, dan sebelum pulang kita ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk kembali beribadah dan menikmati suasana di sekitar Ka'bah. Apalagi hari itu hari Jumat, jadi kita mungkin sore baru kembali ke hotel. Sambil melangkah mengelilingi Ka'bah, kita panjatkan doa terbaik. Semoga Allah kembali mengundang kita ke tanah suci suatu hari nanti. Berharap ini bukan menjadi pertemuan terakhir, melainkan awal dari kerinduan untuk kembali lagi. Setelah menyelesaikan tawaf wada, kita sempat mengambil beberapa kenang-kenangan, bukan sekedar dokumentasi, tapi juga pengingat dari perjalanan yang begitu berkesan. Setelah melaksanakan sholat Jumat, kita istirahat sejenak dan kita mampir ke dalamnya Clock Tower. Jadi sekedar melihat-lihat suasana sekitar, melihat ramainya jamaah dari berbagai negara, dan kita sempat cari makan juga di lantai atas sendiri di area Clock Tower itu. Jadi meskipun cuma jalan santai seperti ini, tapi vibes-nya terasa berbeda. Ya, chick mix sige. Ayo. Ya. Setelah sholat asar, kita kembali ke hotel dan sempat memberikan makanan untuk burung-burung karena persediaannya masih cukup banyak. Jadi sekalian supaya bawaan kita lebih ringan saat perjalanan ke Madinah nanti. Panas. Perjalanan jam 3:30 sore, mulai pagi habis subuh sampai ini tadi barusan kita balik hotel. Gimana Ibu? Lelah. Nunggu bis. Toko Indonesia yang punya orang Arab. Setelah seharian beraktivitas, akhirnya kita kembali ke hotel untuk beristirahat. Badan memang terasa capek, tapi rasanya senang bisa menikmati hari ini dengan baik. Dan malam ini jadi malam terakhir di Mekah, karena besok akan kembali berlanjut perjalanan menuju Madinah. Jadi kita persiapan untuk perjalanan besok.
Hari ini mau geser ke Madinah. Barang-barang sudah siap. Tuh koper. Terus ini tas. Recheck terakhir. Selama di Mekah kita sempat pindah-pindah hotel. Jujur cukup melelahkan juga karena kita harus packing ulang, adaptasi lagi, belajar cari jalur baru setiap kita pindah tempat. Dari pengalaman ini, kalau kalian mau umroh yang lebih nyaman dan praktis, saran saya cukup pilih satu hotel saja untuk selama di Mekah. Tapi kalau kalian ingin cari pengalaman berbeda, suasana baru, atau sekalian explore area sekitar Mekah, ambil 2 hotel juga bisa jadi pilihan. Tinggal disesuaikan aja sama budget dan kebutuhan masing-masing. Ya lungguh di kono ae, di ngarepmu. Check out. Setelah check out dari hotel, kita langsung pesan kendaraan menuju stasiun HR Express untuk lanjut perjalanan ke Madinah. Kali ini kita pesennya lewat aplikasi Uber, hampir sama kayak Karim kemarin. Cuma kalau Uber ada sedikit perbedaan harga, tapi dari segi pembayaran lebih mudah karena kita kemarin pakai kartu, jadi langsung otomatis motong saldo yang ada di kartu kita. Ya. Ya deh, aku tak ning kono. Perjalanan 12 menit. 10 kilo. 8 kilo. Setelah perjalanan singkat menuju stasiun, akhirnya kita tiba. Suasananya modern, tertata rapi, dan jadi pengalaman baru buat kita sebelum melanjutkan perjalanan menuju Madinah. This clock tower. Masya Allah. Stasiunnya gede pol, bagus pol, bersih pol. Mal liwan di web. Karena ini pertama kalinya kita naik kereta, dan jujur awalnya sempat bingung harus kemana dan bagaimana alur naiknya. Mulai cari gate, cek tiket, sampai memastikan jalur yang benar itu di mana. Karena ini baru bagi kita, tapi justru itu yang jadi bagian dari pengalaman perjalanan ini. Di terminal Biro itu. Nol 3130.
Ditakok nang Mbak iki ae. Iki lho. Ing Kudungan. Excuse me. انت الساعة واحدة الساعة 12:30 يفتح طيب I don't speak Arabic. 12:35 open your gate I wait in here. yes waiting in the station 12:35 إن شاء الله come In here. yes Okay. yes exactly Thank you, thank you. وريني. Tapi sempat bingung. Jadi kalau bingung langsung lihat ini aja. Apa papan informasi, dicek nomornya keretanya jam berapa, nomor keretanya berapa. Nah, nanti ada informasinya di nomor berapa gitu. Ini tadi sudah sempat tanya ke sini. Nah, ini ada tulisannya karena aku mau ke Madinah. Jadi ini yang dicari, Madinah Station. Ini jalan lurus saja sampai ketemu ada petugas yang berdiri di sana, tunjukkan tiketnya. Kita nunggu di sekitaran situ sesuai jam keberangkatan kita. Nanti tinggal masuk aja. Gitu sih sekilas. Ada kafe, jual kopi, cemilan. Nih, kalau mau ke Madinah masuk situ. Nah, karena aku ini pertama kali ke sini, jadi nunggu yang dekatnya. Nah, itu istriku nunggu di situ. Nanti disuruh ke petugasnya itu 12:30. Antrian kereta api mau masuk ini. Jadi kereta kita jam 1, baru boleh masuk itu setengah jam sebelum kereta berangkat. Nah, ini pengalaman. Dan saya Antriannya panjang. menunggu 3 jam di sini. Luar biasa perjalanan. Ya, pengalaman. Bismillah. Oh, naik nama air. Hah? Sudah sampai di kereta. Ini perjalanan dari Mekah ke Madinah pakai Haroman Express atau biasanya nyebut apa? HR. Nah, perjalanannya itu jam 1. Sekarang kurang 3 menit. Habis ini kita berangkat sampai Madinah jam 3 sore. Keretanya bagus. Play again, up again. Di koper ditaruh di belakang sana. Ini tempat di koper. Paketek zit. Waiting for either. Selain kecil-kecil taruh di atas. Jam 1 pas berangkat. Jam 1 kereta sudah berangkat menuju Madinah. Bismillah, diberi kelancaran, kemudahan sampai ke Madinah. Kita di Madinah 3 hari. Tanggal 3 kita berangkat ke Indonesia. اخذ نفس الكاركتر وانا باخذ ديساين انا باخذ ايوه هذه السكان زين Pusing kalau sekolah.
Untuk pemesanan tiket kereta cepatnya, kemarin saya itu langsung pesen melalui aplikasi di HP. Jadi kita tinggal download aplikasinya, namanya HHR Train. Prosesnya cukup mudah, tinggal isi biodata, nomor paspor, pilih tanggal, dan pilih jam keberangkatan. Kemudian kita milih tempat duduk yang diinginkan. Nah, konfigurasi tempat duduknya ini ada yang kursinya mundur. Supaya kita dapat kursi yang searah dengan jalur kereta, kita harus jeli milih arahnya kereta itu kemana, supaya kita nyaman juga nanti duduknya. Kecepatan 300 km per jam. Mekah Madinah cuma sekitar 1 jam, 2 jam. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di Madinah. Setelah sampai, kita langsung ambil koper dan barang bawaan. Jujur, ada perasaan bingung, ini lanjutnya kemana dan bagaimana langkah berikutnya, karena semuanya masih baru buat kita. Tapi pelan-pelan, sambil kita coba ikuti petunjuk, mengikuti orang-orang jalannya keluar kemana, sambil menikmati pengalaman pertama ini. Hah? Standar gini, nih. Sudah di Madinah, masih di stasiun nunggu Uber. Itu ada masjid bagus, nggak tahu namanya masjid apa. Tempat taksi-taksi dan bis, taksi tembak, tapi kami order Uber aja, lebih aman. Alhamdulillah sudah sampai Madinah. Sekarang perjalanan ke hotel. Di sini hawanya dingin. Dan ini sekarang OTW ke hotel mau check-in. Alhamdulillah.
Wait. Untuk transportasi dari stasiun menuju hotel, kita tetap menggunakan Uber karena menurut kita paling praktis dan mudah digunakan. Dan alhamdulillah, akhirnya kita sampai di hotel yang sudah kita pesan, yaitu Abraj Al Marzam. Iya. Lokasi hotel kita memang tidak berada di sekitaran area Masjid Nabawi karena waktu musim dingin kemarin harga hotel-hotel di dekat masjid di Madinah cukup tinggi dan belum cocok dengan budget kita. Akhirnya kita pilih hotel yang sesuai budget dan kita carinya memang yang ada fasilitas shuttle. Jadi meskipun jaraknya lumayan, kita tetap bisa bolak-balik ke Masjid Nabawi tanpa keluar biaya. Kita memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh hotel. Dan katanya sih memang ada istilah seperti ini ya, sejauh-jauhnya hotel di Madinah terasa dekat dan sedekat-dekatnya hotel di Mekah terasa jauh. Dan setelah merasakan sendiri, mungkin ada benarnya juga ini, karena suasana di Madinah lebih tenang dan nyaman, jadi perjalanan sejauh apapun rasanya tetap ringan. Sedangkan di Mekah, meskipun hotelnya dekat, suasana dan aktivitasnya seringkali lebih padat dan menguras tenaga. Very big. Passport? Lantai 4 nomor 2. Proses check-in hotelnya pun juga cukup mudah. Kita tinggal tunjukkan bukti booking dan paspor di resepsionis. Setelah itu langsung diproses. Dan enaknya lagi, kemarin kita nggak diminta deposit atau biaya tambahan apapun saat check-in. Setelah itu barulah kita diantar menuju ke kamar yang akan kita tempati selama 3 hari di Madinah dan diantar langsung oleh petugas yang ada di sana. Oke. Agak tegang tapi alhamdulillah terlewati. Bismillah. Satu tahapan lagi kita kembali ke tanah air. Jarak hotel kita ke Masjid Nabawi sekitar 4,5 km. Tapi dengan adanya shuttle itu nggak kerasa kemarin. Perjalanan dari hotel ke Masjid Nabawi hanya makan waktu mungkin sekitar 10-15 menit. Kita sudah sampai di dekatnya Masjid Nabawi. Kamar kita, ini kamar mandinya. Lumayan bersih. Ada sabun, sikat gigi, handuk 2, toiletnya juga bersih. Ini showernya. Ya masih bagus, dibilang bagus ya bagus nih, lumayan
Alhamdulillah, ini sudah sampai pelataran Masjid Nabawi. Where is the way? Where is the kids? Excuse me. Same time, 6:10. Oh, 6 time.